Baik, untuk membahasnya pemirsa kita mengenai rehabilitasi presiden ya terhadap ex-dirut ASDP. Berbincang dengan pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman Profesor Hipnu Nugroho, dan kita juga menanti bergabung dengan kuasa hukum Ira Puspadewi Susilo Ariwibowo. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat malam Prof Hipnu. Assalamualaikum. Prof Hipnu bisa mendengar suara saya? Halo Prof Hipnu. Halo Prof. Selamat malam Prof Hipnu. Bisa mendengar suara saya Prof? Ya, selamat malam Mas. Sedang di kereta ya Prof ya? Ya, selamat malam. Oke. Prof, terima kasih banyak ya masih bersedia mau bergabung bersama kami di Sindo Prime. Kita nanti menunggu Pak Susilo. Prof Hipnu, sebelum kita bahas tentang kasusnya dulu. Tapi sebelumnya itu rehabilitasi presiden. Saya ingat waktu abolisi Tom Lembong begitu. Ini mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu wawasan dasarnya. Sebenarnya apa yang membedakan dan ini efeknya seperti apa kepada Ira Puspadewi ini? Iya, suaranya. Ya, halo. Ya, silakan, Prof. Terima kasih banyak. Ya, rehabilitasi itu adalah hak prerogatif presiden. Presiden itu mempunyai hak untuk memberikan gerasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, dan itu. Ini perbedaannya kalau amnesti penghapusan penuntutan, dan itu. Maaf, amnesti penghapusan hukuman. Kalau abolisi penghapusan penuntutan. Kalau rehabilitasi adalah pengembalian kedudukan keadaan semula setelah putusan. Setelah putusan. Makanya di sini presiden juga pintar lihat putusannya seperti apa. Kan itu loh. Pertimbangannya seperti apa. Jadi tidak menghapuskan putusan. Setelah putusan dinyatakan terputus, maka dengan melihat keadaan bahwa ini adalah bisnis dan bisnis itu dilindungi oleh business judgment rule, bahwa tidak ada bisnis melakukan kejahatan, yang ada kelalaian. Itulah saya kira presiden melihat perkembangan yang nanti dikhawatirkan oleh direksi-direksi perusahaan lain, melihat tidak ada kemajuan dan tidak berani terobosan-terobosan melakukan bisnis negara. Saya kira ini suatu langkah tepat untuk memberikan rehabilitasi kepada seseorang yang sudah diputus menjadi putusannya. Itu. Ini berpikir jangka depan. Karena kalau proses ini dilanjutkan, takutnya direksi-direksi perusahaan menjadi bias nanti, tidak berani melompat. Nah, ini yang saya kira menjadikan suatu patokan kenapa presiden dengan hak aktifnya sebagai kepala negara memberikan rehabilitasi bagi seorang direktur perusahaan. Saya ambil sederhananya, berarti hukumannya apakah tetap dijalankan, Prof? Enggak ya? Oh, enggak, sudah enggak. Bahkan bisa ditempatkan pada keadaan seperti semula. Tapi hukumannya tetap sudah, tapi tidak usah dijalani. Tapi dikembalikan lagi. Nah, ini yang membedakan antara abolisi, antara amnesti, antara rehabilitasi. Dan itu yang membedakan. Kalau amnesti kan penghapusan penuntut. Nah, ini juga dihapuskan, direhabilitasi dengan adanya suatu sifat kedudukan seperti semula. Berarti pidana tidak perlu dilakukan karena putusannya sudah dihasilkan dan rehabilitasinya dilakukan setelah putusan itu, begitu ya Prof ya? Ya, itu hak prerogatif presiden. Prof, kalau misalnya sebelum putusan memang apa kerugiannya Prof? Kalau presiden memberikan hak prerogatifnya itu sebelum vonis atau sebelum putusan Prof? Sebelum vonis? Ya. Itu namanya abolisi. Abolisi. Kenapa tidak diambil itu? Penghapusan penuntutan, ya. Ya, saya kira mungkin presiden melihat perkembangan ya. Perkembangan setelah hasil putusannya kan ada ada satu dissenting opinion. Satu hakim menyatakan ini risiko bisnis, yang dua menyatakan ini terbukti. Nah, dua pertimbangan itu yang menjadikan presiden, wah ini bisnis, jangan-jangan besok perusahaan bisnis saya para direktur takut. Nah, ini saya kira suatu langkah tepat sehingga ke depan seandainya memang ada hal-hal yang positif terkaitan risiko bisnis,
sepanjang itu tidak sengaja, karena ini kelalaian Mas. Dalam bisnis itu kelalaian. Tadi saya katakan, teorinya business judgment, pertama ada kelalaian yang merugikan keuangan negara. Nah, pertanyaannya kerugian negara ini kan ada perdebatan. Berapa yang benar dan itu. Kedua, tidak ada benturan kepentingan, aman. Sudah mengatasi mitigasi risiko, aman. Sudah menghati-hati, aman ya. Kalau sudah seperti apa? Yang jadi masalah kan kerugian negaranya ini. Ada suatu perbedaan antara KPK dan perhitungan yang dilakukan oleh penasihat hukum Bu Ira. Dapat saya nangkep nih, berarti Presiden mungkin ingin melihat apakah benar kasus ini merugikan negara dan menguntungkan dia, tapi ketika sudah keluar vonisnya, Presiden bisa memastikan bahwa ini adalah sebuah risiko dalam bisnis to bisnis yang biasa terjadi, tapi malah disalahkan kepada Ira, begitu ya, Prof ya? Ya, begitu melihatnya seperti itu, karena ada dua pendapat yang berbeda. Ya. Prof, bicara soal kerugian, Prof, ada yang disampaikan oleh KPK. Ex-Direktur SDP Ira Puspadewi terbukti melanggar hukum di kasus akuisisi 1,25 triliun rupiah. Salah satunya adalah tentang pembelian kapal-kapal PT Jembatan Nusantara yang tahun pembuatannya ada yang tahun 1960. Menegaskan putusan ini merugikan hingga 1,25 triliun. Gimana dengan hal itu, Prof? Ya, disitulah audit forensik sangat menentukan. Audit forensik yang menentukan adalah perhitungan keuangan negara. Mana yang dipakai? Keuangan negara BPK, BPKP, pada itu sudah jelas semua. Kan itu Mas. Nah, perhitungan keuangan negara itu ada dua dimensi. Nasihat hukum dan penuntut umum. Nah ini katanya kayaknya nggak ketemu. Kan itu loh. Yang satu mengatakan untung, yang satu mengatakan rugi. Nah itu orang-orang audit Mas, yang bisa menjelaskan tentang bisnis to bisnis tadi. Mana yang betul, untung atau rugi? Disitulah saya kira Presiden ketika melihat suatu keadaan yang abu-abu kan itu loh. Maka dari keraguan-raguan ini diambil yang menguntungkan bagi seseorang sehingga memberikan rehabilitasi. Itu adalah ilmu hukum namanya in dubio pro reo, antara suatu kerugian. Mana yang lebih berat? Oh, diambil yang menguntungkan. Ya sudah, berikan rehabilitasi. Toh ini merupakan pembelajaran bagi direksi-direksi lain untuk menjalankan suatu perusahaannya. Prof, berarti apakah mens rea itu sulit untuk ditelusuri apabila ada hal-hal yang seperti sekarang ini? Jadinya abu-abu dan bias, Prof? Ya, dalam bisnis tidak ada kesengajaan, tapi kelalaian. Kelalaian untuk melakukan suatu kegiatan untuk operasional bisnis dalam antisipasi risikonya. Itu yang terjadi. Apakah standar SOP sudah dilaksanakan demikian rupa? Apakah suatu mekanisme, kan banyak faktor namanya bisnis. Faktor lingkungan, faktor cuaca, kemudian faktor bahan yang belum siap untuk dilakukan operasi. Misalkan di sini kan ditemukan kapal-kapal yang konon kapal-kapal sudah tidak layak, sudah dan sebagainya. Nah ini yang jadi problem. Itu sebenarnya audit forensik yang berwenang. Jadi dukungan ilmu forensik itu sangat menentukan untuk menentukan jumlah kerugian tadi. Kalau bisnisnya oke lah, itu sudah perdebatannya bisa ketahui. Tapi kalau hitungan, ini kan geser antara kehitungan rugi dan tidak. Mana yang betul? Iya. Baik, Prof dan juga pemirsa, sebelum kita lanjutkan dialog kita ya, ini ternyata kasus korupsi yang bermula dari kebijakan serta inovasi Direktur BUMN tidak kali ini saja yang terjadi, Prof dan pemirsa. Kita simak berikut ini. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Thomas Trikasi Lembong, oleh karena itu dengan ini yang tadi kita bahas sama Prof Hipnu ya. Jadi meski dinilai tidak menikmati hasil korupsi, Tom Lembong dijatuhi vonis 4,5 tahun penjara dalam kasus korupsi impor gula. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menilai Tom terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam importasi gula sehingga menimbulkan kerugian negara 194 miliar rupiah. Hakim menyampaikan Tom menjalankan kebijakan impor gula tanpa melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait. Presiden Prabowo memberikan abolisi kepada Tom Lembong di saat Tom akan mengajukan banding atas putusan hakim. Ini dia Tom Lembong, abolisi dari Presiden. Next, ini pertengahan 2019.
Mantan Direktur Utama PT Pertamina, Karen Agustiawan, vonisnya 9 tahun penjara karena dinilai terbukti bersalah kasus korupsi investasi blok BMG. Sempat mendekam penjara selama 1,5 tahun, Karen dibebaskan karena MA membebaskannya dari segala tuntutan hukum kasus korupsi. Tapi pemirsa, hampir 4 tahun menghirup udara bebas, Karen kembali terjerat kasus korupsi di perusahaan yang sama, yakni Pertamina. Ya, kalau kita lihat tadi Prof Ibnu, apakah memang beberapa tindakan pengusutan penyelidikan kasus korupsi ini runutan dari penyelidik ini sendiri harus benar-benar detail, akan tetapi ada celah yang membuat ini menjadi bias tadi, apakah potensinya besar tuh Prof, antara tidak hanya rugi dan tidak rugi, tapi apakah punya niat jahat atau tidak punya niat jahat? Apakah kita instrumen hukum dan juga penyelidikan kita lemah di situ, Prof? Ya, sebetulnya tidak lemah ya. Karena ini lain dengan pejabat publik menjalankan fungsi-fungsi negara. Tapi ini adalah seorang direktur menjalankan fungsi perusahaan. Perusahaan itu niatnya adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Sehingga namanya mencari keuntungan kan banyak variabel yang dimungkinkan rugi. Lah, pertanyaannya apakah perusahaan itu untung terus? Kan tidak begitu, Mas. Mungkin juga rugi. Nah, sepanjang kerugian itu bisa ditafsirkan, sepanjang kerugian itu ada sebagai alasan-alasan menjadikan pembenar, ya saya kira itu masuk kerugian, bukan kerugian. Makanya tadi yang disampaikan waktu Bu Karen, itu kan akhirnya kan di Mahkamah Agung onslah. Terbukti ada kerugian, tapi masuk tindak pidana korupsi. Jadi kerugian perusahaan, bukan masuk kerugian negara korupsi. Ini yang menjadikan suatu pertimbangan harus hati-hatinya kerugiannya di mana. Ini untuk penegak hukum saya kira juga harus ekstra hati-hati untuk ketika mau melakukan suatu perusahaan-perusahaan yang memang mengejar keuntungan, tapi rugi. Kan itu lah. Kan nggak mungkin perusahaan kok untung terus kan. Nah, ini yang jadi problem di sana. Makanya aspek lalainya di mana, aspek mitigasinya di mana. Kalau itu sudah dilakukan, ya tampaknya pemerintah mengambil opsi, wah ini kerugian bisnis. Prof Ibnu, satu lagi Prof, ketika Presiden menggunakan hak prerogatifnya begitu, baik entah abolisi atau rehabilitasi gitu. Ini apakah menjadi sebuah simbol bahwa yang kamu usut itu salah? Akhirnya Presiden membantahnya. Akhirnya kinerja yang sebelumnya, apakah itu berarti keliru? Apakah begitu kesannya, Prof? Ya enggak. Artinya ini apa yang dilakukan KPK, saya kira juga betul kan itu. Tapi kan ini kan akhirnya timbul persidangan perdebatan. Memang abolisi amnesti pertimbangan politik, Mas. Jadi mudah-mudahan dengan pertimbangan politik ini tidak melemahkan penegak hukum untuk melakukan proses-proses pengungkapan suatu perkara. Sebab kalau dikit-dikit direhabilitasi, dikit-dikit abolisi, ya saya kira nanti agak kesulitan penegak hukum untuk melaksanakan kegiatannya. Itu menarik ya Prof ya. Ini dalam perjalanan kemana kalau boleh tahu Prof? Ke Puerto Rico. Oh baik. Purwokerto. Purwokerto. Baik, nanti kapan-kapan mungkin kita bisa ngobrol, ngopi-ngopi tentang persoalan hukum Indonesia nih Prof di Purwokerto tadi. Terima kasih ya Prof ya. Tadi sayang kita belum bisa terhubung dengan Susilo Ariwibowo ya Prof, pengacara ex di Rut ASDP. Terima kasih Prof, selamat malam. Assalamualaikum.